Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan pembelajaran mengenai kalkulus. Hari ini kita sampai pada pertemuan kedua. Kita memasuki materi baru, yaitu relasi dan fungsi. Bu Erni yakin kalian sudah pernah belajar mengenai relasi dan fungsi. Bahkan mungkin sudah sejak SMP ya, kalian belajar mengenai relasi dan fungsi. Nah, hari ini kita akan mengulang dan kita akan lihat apa aplikasi dari relasi dan fungsi ini pada keilmuan teknik industri. Apa yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi adalah hubungan matematis antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Kenapa dibuat hubungan matematis? Karena kalau ada rumus matematisnya, kita akan mudah untuk memperkirakan hasil yang belum diketahui. Misalnya, hubungan antara waktu dengan jumlah permintaan produk. Jika kita mengetahui hubungan matematis antara waktu dengan jumlah permintaan produk, maka kita akan mudah untuk meramalkan atau memperkirakan pada waktu tertentu berapa jumlah permintaan produknya. Nah, kita bisa memperkirakan berdasarkan rumus matematis yang sudah diperoleh. Kemudian unsur-unsur pembentuk suatu fungsi yaitu satu, variabel atau peubah, kemudian koefisien dan konstanta. Yang dimaksud dengan variabel adalah unsur yang sifatnya berubah-ubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Dalam suatu fungsi, penggolongan variabel dibedakan menjadi dua, yaitu ada variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebas ini adalah variabel yang bebas berubah-ubah. Dia tidak tergantung pada variabel lain atau disebut juga dengan variabel independence. Nah, sedangkan untuk variabel terikat, perubahannya tergantung pada perubahan dari variabel bebas. Nah, variabel terikat ini sering juga disebut sebagai variabel tak bebas atau variabel dependent. Variabel bebas di sini juga disebutkan yaitu variabel yang menerangkan variabel lain, sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang diterangkan oleh variabel lain. Nah, sekarang kita mengenal koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien ialah bilangan atau angka yang diletakkan tepat di depan suatu variabel. Nah, angka ini merupakan angka yang berkaitan dengan variabel yang bersangkutan. Sedangkan konstanta atau intercept sifatnya tetap dan tidak terkait dengan suatu variabel apapun. Secara umum, jika dikatakan bahwa Y adalah fungsi dari X, maka ditulis Y sama dengan Fx, di mana X adalah variabel bebas, yaitu variabel yang bebas berubah-ubah, yang tidak tergantung pada variabel lain, dan Y adalah variabel terikat, atau variabel yang perubahannya tergantung pada variabel bebas. Secara umum, jika dikatakan bahwa Y adalah fungsi dari X, maka ditulis Y sama dengan Fx, di mana X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat. Nah, misalnya 3Y sama dengan 4X min 8. Variabel bebasnya yaitu X, variabel terikatnya yaitu Y. Kemudian 3 adalah koefisien dari Y. Kemudian 4 adalah koefisien dari X. Dan min 8 adalah konstanta. Jenis-jenis fungsi. Macam-macam fungsi ada banyak sekali, dibagi menjadi dua secara garis besar, yaitu fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar atau fungsi transenden. Fungsi aljabar dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi irasional dan fungsi rasional. Adapun untuk fungsi non-aljabar atau fungsi transenden, ini ada fungsi eksponen, fungsi logaritmik, fungsi trigonometrik, dan fungsi hiperbolik. Fungsi aljabar dibedakan menjadi fungsi rasional dan irasional. Fungsi rasional itu sendiri masih dibedakan menjadi fungsi polinom atau fungsi suku banyak. Kemudian ada fungsi linier, kemudian ada fungsi kuadrat dan fungsi kubik. Atau yang lain misalnya adalah fungsi pangkat. Jenis-jenis fungsi ini memiliki ciri khusus. Di antaranya adalah gambar grafiknya itu berbeda-beda untuk setiap jenis fungsi. Setiap jenis fungsi juga memiliki persamaan umum masing-masing. Nah, misalnya kalau fungsi linier itu persamaan umumnya adalah Y sama dengan
bx plus c misalnya. Kemudian kalau fungsi kuadrat, rumus umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Itu adalah contoh jenis-jenis dari fungsi. Nah, misalnya sekarang ada suatu kasus, berikut adalah data yang menunjukkan hubungan antara waktu atau hari terhadap permintaan suatu produk kertas pada bulan September 2014. Nah, dari pernyataan ini kalian bisa mendefinisikan waktu adalah variabel bebas, yaitu variabel yang bebas berubah-ubah. Adapun permintaan suatu kertas adalah variabel terikat, yaitu variabel yang perubahannya mengikuti perubahan dari variabel bebas. Nah, datanya bisa digambarkan pada tabel berikut. Hari pertama, permintaan kertas 100 bal. Hari kedua 200, hari ketiga 300, hari keempat 400, hari kelima 500 dan seterusnya. Nah, kalian diminta untuk menggambar fungsinya dalam suatu grafik. Nah, untuk menggambar fungsi dalam suatu grafik, kita memerlukan titik koordinat. Nah, titik koordinatnya kalau di sini adalah x, y. Jadi ini 1,100, 2,200, 3,300 dan seterusnya, nanti kemudian dihubungkan dengan suatu garis. Nah, sekarang bagaimana masalahnya dengan rumus fungsi yang menunjukkan hubungan antara waktu dengan permintaan? Nah, tadi di awal Bu Erni sudah menyebutkan bahwa rumus fungsi itu bermanfaat, yaitu untuk memperkirakan variabel yang lain yang belum diketahui, untuk memperkirakan nilai variabel yang lain yang belum diketahui. Misalnya di sini yang belum diketahui adalah permintaan produk pada hari ke-11. Nah, ini tidak ada di data di sini. Maka perlu kita perkirakan. Kalau hari pertama 100, hari kedua 200, hari ke-11 berapa unit ya? Nah, kalau melihat data ini mudah sekali karena ini untuk contoh ya. Biasanya kalau kita mau menentukan rumus fungsi, pertama kali adalah dengan trial and error. Oh, kalau 1 menjadi 100, kalau 2, 200. Berarti apa ya kira-kira fungsinya? Nah, kita coba dengan trial and error terlebih dahulu. Nah, kita perkirakan, oh ini kayaknya rumusnya adalah Y sama dengan 100X. Nah, setelah kita mencoba untuk trial rumusnya, maka sekarang kita buktikan, benar enggak ya 100X? Oh, jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 100. Jika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 200. Nah, ini kalau kita lihat di soal tersebut benar, karena 1 berarti 100, 2 permintaannya 200, 3 permintaannya 300, dan seterusnya. Nah, jadi setelah kita buktikan, kita memperoleh rumus fungsinya, yaitu Y sama dengan 100X. Dengan rumus fungsi ini kita bisa memperkirakan berapa jumlah permintaan pada hari ke-11. Caranya bagaimana? Caranya dengan disubstitusi langsung, yaitu X sama dengan 11, maka Y-nya yaitu 100 dikali 11, hasilnya adalah 1100 unit. Nah, jadi apa teman-teman tadi manfaat dari fungsi? Manfaat dari fungsi adalah menentukan hubungan matematis antara dua variabel. Nah, dengan hubungan matematis antara dua variabel ini, kita bisa meramalkan atau memperkirakan nilai dari variabel terikat berdasarkan variabel bebas yang diketahui. Nah, teman-teman, sekarang bagaimana jika bentuk fungsinya seperti pada kasus nomor 2? Berikut adalah data yang menunjukkan hubungan antara waktu dengan nilai penyusutan mesin setiap tahun yang dinyatakan dalam satuan dolar. Nah, berikut adalah data yang berhasil dikumpulkan. Pada tahun pertama, nilai penyusutan mesin adalah 11 dolar. Pada tahun kedua, 42. Pada tahun ketiga, 91. Pada tahun keempat, 156 dan seterusnya. Data ini merupakan data real yang diperoleh di lapangan. Nah, jika datanya seperti ini, tentu kita akan kesulitan jika kita melakukan trial and error. Nah, jika datanya seperti soal pada kasus nomor 1, nah tentu mudah sekali. Pada kenyataannya, data yang diperoleh itu sangat fluktuatif. Angka-angkanya sangat beragam.
Nah, oleh karena itu untuk trial dan error sudah tidak mampu lagi kita gunakan karena sangat sulit jika hanya trial and error. Oleh karena itu, kita akan menentukan rumus fungsinya bisa dengan software, juga bisa dengan melalui perhitungan-perhitungan tertentu. Nah, teman-teman, agar kita bisa menentukan rumus fungsinya dengan tepat, maka kita harus tahu bagaimana bentuk grafik dari fungsi hubungan antara waktu dengan penyusutan mesin. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya Bu Erni akan mengajarkan bagaimana cara menentukan rumus fungsi dengan software, yaitu dengan Excel aja ya, dengan Microsoft Excel saja. Karena apa? Karena dengan angka-angka yang seperti ini kita mengalami kesulitan kalau hanya trial and error. Nah, yang penting kalian ketahui untuk menentukan rumus yang tepat, yang harus kalian pahami adalah bagaimana gambar dari fungsi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, misalnya kita lihat pada gambar berikut, grafik fungsi menentukan jenis fungsi. Setiap jenis fungsi memiliki bentuk rumus sendiri-sendiri. Nah, misalnya grafik fungsi nanti bentuknya linier, maka jenis fungsinya adalah fungsi linier. Fungsi linier rumus fungsinya adalah Y sama dengan A plus BX, atau kadang kita juga menyebutnya Y sama dengan BX plus C. Itu juga tidak masalah karena hanya simbol saja ya. Yang penting fungsi linier itu terdapat variabel X yang pangkatnya 1. Kemudian jika bentuknya parabola, maka rumus fungsinya adalah rumus fungsi kuadrat. Nah, rumus umum fungsi kuadrat kita juga sudah sering mempelajari. Rumusnya apa teman-teman? Rumusnya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Atau dibalik tidak masalah ya, Y sama dengan C plus BX plus AX kuadrat. Nah, jadi setiap fungsi memiliki grafik sendiri-sendiri. Oleh karena itu, supaya kalian bisa menentukan rumus fungsi dengan tepat, lihat dulu grafik fungsinya. Nah, oleh karena itu, kalian harus mampu menggambar grafik fungsi dari hubungan antara dua variabel. Nah, Bu Erni akan menjelaskan bagaimana cara menggambar grafik fungsi secara manual. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita bisa menggambar grafik fungsi dengan Excel. Nah, dengan cara manual, misalnya, gambarkan grafik fungsi Y sama dengan 6X min 7 dengan nilai X-nya yaitu min 1, 0, 1, dan 2. Maka nilai X-nya kita tulis di sini, kemudian di sini nilai Y-nya. Nah, kita substitusi, kalau X-nya sama dengan min 1, maka Y 6 kali min 1 min 7, hasilnya adalah min 13. Nah, kita tentukan titiknya di sini. Berarti titiknya adalah min 1, min 13. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 6 kali 0 min 7. X-nya 0, kemudian Y-nya 0 min 7 yaitu min 7. Nah, ini titiknya kita tulis di sini. Jika kalian sudah menentukan titik-titiknya, sekarang kita gambar, kita sketsa pada sumbu X dan Y, kita tentukan titik-titiknya min 1, min 13 di sini. Kemudian 0, min 7 di sini, kemudian 1, min 1, kemudian 2,5. Nah, kita hubungkan, nah ini adalah gambar fungsinya. Membentuk garis lurus berarti fungsinya adalah fungsi linear. Artinya rumus fungsinya mengandung nilai X yang pangkatnya adalah pangkat 1. Bukan pangkat 2 atau pangkat 3 dan yang lain. Sekian materi dari Bu Erni, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.